Seperti inilah keseruan ajang road race dan supermoto championship di sirkuit alun-alun Jember Minggu siang. Ratusan pembalap berbagai usia turut serta dalam ajang bergengsi ini. Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan, ke depan gelaran road race seperti ini akan rutin digelar oleh Pemkab. Salah satu tujuannya untuk mengangkat pariwisata di Kabupaten Jember, apalagi melihat animo masyarakat pecinta balapan motor yang cukup tinggi. Nantinya Pemkab berupaya membangun sirkuit balapan di wilayah Jember Sport Garden yang kini masih dalam proses persetujuan DPRD Jember. Tak hanya itu, olahraga balap ini juga sebagai langkah Pemkab beserta stakeholder terkait untuk mengurangi balapan liar yang sangat meresahkan masyarakat. Kegiatan ini tentunya ini harus difasilitasi terus, bukan yang ada di bundaran, tolong tapi untuk petugas bendera, arahkan saja, suruh mereka keluar untuk saudara saya. Supermoto 2022 dan ini ajang yang ada di bundaran taman, tolong di situ banyak bunga. Pariwisata kita lebih bangkit lagi. Sementara itu, Ketua Panitia Road Race dan Supermoto Championship Heru Purnomo menjelaskan, setidaknya ada 112 pembalap yang turut serta dalam kegiatan ini, baik untuk balapan kelompok usia anak-anak hingga dewasa. Ada 3 kelas yang dipertandingkan, yakni Mini MotoGP, Road Race 2 tak dan 4 tak, serta kelas Supermoto. Kegiatan ini juga sebagai bentuk pembinaan pada generasi muda pecinta balap di Kabupaten Jember agar terarah dengan baik dan tidak lagi mengikuti balap liar di jalanan. Balapan resmi dengan pembinaan yang baik diharapkan juga bisa muncul bibit pembalap muda yang bisa naik level di tingkat nasional maupun internasional. Heru juga berharap ke depan Kabupaten Jember bisa memiliki sirkuit resmi dan layak yang nantinya bisa menggelar seri resmi road race di Indonesia. Alhamdulillah hari ini terdaftar kurang lebih 112 peserta dan 219 starter. Jadi ya, melalui event ini apa Pak? Yang pertama kita arahan dari pemerintah di sini minimal mengurangi dan mengurangi balap liar, yang mana balap liar itu membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dan menyalurkan hobi maupun mencari bakat-bakat pembalap yang nantinya bisa berprestasi di tingkat nasional maupun tingkat Asia atau internasional. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Turnamen Piala Kepala Staf Angkatan Darat ini digelar di Stadion Noto Hadinegoro, Jember. Tercatat 12 tim dari berbagai pondok pesantren di Jember mengikuti ajang ini. Dalam giat pembukaan Senin sore, dihadiri langsung Bupati Jember serta jajaran Forkopimda dan Kepala Kesatuan TNI di wilayah teritorial Kabupaten Jember. Bupati Hendy Siswanto berharap melalui kegiatan ini muncul gairah kebangkitan ekonomi dan persepak bolaan santri di Kabupaten Jember. Selain itu, ia berharap turnamen ini dapat memperkuat sinergi 650 pondok pesantren di Kabupaten Jember dengan pemerintah daerah dan tentunya bisa membawa Piala Liga Kasat, Liga Santri ke pangkuan Kabupaten Jember seperti yang dilakukan oleh tim sepak bola Jember yang meraih emas di Porprov Jatim 7 2022. Ya, hari ini kami bersyukur sekali Pemkab Jember di Jember dan diadakan ada Piala Kasat Liga Santri tahun 2022. Berkelanjutan kemarin Porprov karena Liga Santri ini barokah buat masyarakat Jember karena terus terang bukan hanya olahraga saja, tapi di dalamnya itu juga ada ekonomi juga di dalamnya. Dan bahagia sekali kami dengan adanya Liga Santri ini semakin mempererat hubungan antara pesantren. Dan di Jember ada 650 pesantren ini bisa akan semakin timbul gairah untuk mereka ada banyak tim-tim bola. Sekarang masih 12 tim bola di pesantren kita. Dan mudah-mudahan kita bisa merebut Piala Kasat nanti di ajangnya di Jakarta. Mudah-mudahan ini akan menjadi Jember tempatnya juara dan terima kasih Pak Dandim telah mengadakan ada kegiatan ini dan ini akan menjadi berkah buat kita semua. Pertandingan pertama Piala Kasat Liga Santri di Jember dibuka antara kesebelasan YP Ibu Pakusari melawan Al-Amin dengan kedudukan akhir 0-0. Turnamen dibuka dengan pelepasan balon dan burung merpati ke udara. Dan di sela pertandingan, seluruh jajaran Forkopimda yang hadir mengikuti fun game tendangan penalti melawan para santri dan sejumlah supporter yang hadir. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah semarak pencanangan gerakan masyarakat hidup sehat yang digelar di ruang terbuka hijau di Kecamatan Sumbersari, Jember, Rabu pagi.
Hadir langsung Bupati, Kepala OPD serta jajaran muspika setempat. Kegiatan dibuka dengan sambutan Bupati yang mengajak masyarakat Sumbersari menjaga pola hidup sehat dan bersih di lingkungannya. 7 poin dalam gerakan Germas ini seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, cek kesehatan berkala, menjaga kebersihan lingkungan, serta menggunakan jamban terus digaungkan Pemkab Jember kepada masyarakat. Dengan melaksanakan 7 poin tersebut, setidaknya meminimalisir penyebaran wabah penyakit dan gaya hidup sehat akan memberi banyak manfaat, mulai dari peningkatan kualitas kesehatan hingga peningkatan produktivitas seseorang. Ini Germas ini gerakan hidup sehat untuk masyarakat. Pertama kali kita lakukan di Kecamatan Sumbersari. Tapi Germas ini bagian dari program kita, ya, gerakan hidup sehat tadi untuk seluruh Kabupaten Jember. Dan kita harapkan setelah ini menjadi pilot project. Kalau proyek ini pilot ya, ini pertama kali prototype pertama kali bisa diikuti oleh kecamatan-kecamatan yang lain. Dan ini diadakan setiap hari Rabu. Dan saya berharap dengan adanya Germas ini kan ada senamnya, ada gerakan makan buah, itu bisa setiap hari di instansi-instansi yang lainnya. Caranya yang hari ini hanya masih lingkungan institusi terkait saja, belum ikut sertakan semuanya. Saya ingin ikut semua di Kecamatan Sumbersari. Ini ada perguruan tinggi, ikutkan semua, undang semua rektor yang ada di sini. Ada kantor notaris, ada diajak itu notaris, kan orang juga itu, kan harus olahraga juga, itu bersama-sama kolaborasi, ada UMKM bersama. Nah itu kalau ikut kita lakukan bersama-sama kolaborasi itu semua, ini bisa terus continue. Germas ini akan rutin digelar setiap hari Rabu di seluruh wilayah Kabupaten Jember termasuk di lingkungan pemerintahan dan kantor OPD. Dalam pencanangan Germas juga turut dibuka bazar UMKM yang menjual produk lokal. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Hal ini disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto saat memenuhi undangan berbagi daging kurban di Paguyuban Saras Jember Sabtu pagi. Saat ditanyai sejumlah awak media, Bupati menyampaikan bahwa masyarakat tak perlu khawatir mengonsumsi daging sapi saat perayaan Idul Adha, meskipun kini masih merebak virus PMK. Berbagai langkah telah dilakukan Pemkab Jember untuk memastikan sapi yang dijual untuk kurban sehat dan layak konsumsi. Seperti pengecekan secara rutin di seluruh penjualan hewan kurban di Jember dengan melibatkan dokter hewan, dinas peternakan, dan para relawan kesehatan. Tak hanya memastikan hewan kurban sehat, Bupati Hendy Siswanto juga mengimbau kepada masyarakat yang merayakan Idul Adha berbagi hewan kurban untuk mengurangi sampah plastik dengan bahan alternatif lainnya seperti rotan maupun daun untuk membungkus daging yang akan dibagikan. Selain itu, protokol kesehatan saat membagikan daging kurban juga harus dijaga. Hal tersebut sesuai edaran dari pemerintah pusat. Ya, hari ini kita ada 2 ya yang melaksanakan, yang modal Lebaran ada tanggal 9, dan untuk teman-teman yang melaksanakan tanggal 9 hari ini sudah selesai dilaksanakan, dan ada yang tanggal 10 besok, pemerintah besok tanggal 10. Dan tentunya ini satu hal yang membahagiakan, dan juga hadirnya kami di sini juga meyakinkan juga pada masyarakat bahwa kondisi yang terakhir saat ini dengan adanya PMK, penyakit mulut dan kuku, saat ini itu tidak ada masalah. Populasi kita di Jember ini ada 275.000 sapi di Jember. Ya, yang terkena kemarin kena masalah PMK itu 2%, tidak sampai 2%, sekitar hampir 9.000 sekian dikit yang. Dan kami dari teman-teman dari Dinas Peternakan, Dr. Andi dan timnya dan relawan dokter juga sudah keliling ke tempat peternakan untuk yang dibeli untuk hari kurban itu sudah melalui cek semuanya. Alhamdulillah saat ini ya, khususnya di Paguyuban Saras ini semua sudah melewati. Ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah bahwa pembagian daging kurban tentunya tetap yang pertama dengan prokes ya. Prokes yang sakit tetap harus memakai masker teman-teman, dan juga bungkus kemasan yang diberikan itu kita himbau memakai barang bukan pakai plastik tapi pakai kayak rotan ya, kayak besek dan lain sebagainya, daun juga diizinkan seperti itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Sami Rahayu Rukun Agawe Santosa Suyatman mengaku pihaknya kali ini memotong hewan kurban jenis sapi berjumlah 12 ekor dan dagingnya akan dibagi ke ribuan masyarakat Jember. Untuk membagikan daging kurban, pihak Saras memberlakukan sistem kupon untuk menghindari kerumunan. Kalau pelaksanaan kurban hari ini memang kita setiap tahun melaksanakan seperti ini. Kita menghimpun sahabat-sahabat anggota paguyuban yang titip kepada panitia, kemudian kita carikan sapi yang betul-betul super dan sehat, sehingga nanti kita kita sembelih, kita dagingnya kita bagi sesuai dengan berapa dapatnya. Cuma tahun ini kita rencanakan 4.300 paket sehingga bisa menyentuh masyarakat di sekitar Jember. Berapa ekor untuk 4.300? Itu 12 ekor. 12 ekor. Ya. Di Jember, perayaan Hari Raya Idul Adha ada yang merayakan pada tanggal 9 Juli mengikuti Mekah, serta pada tanggal 10 Juli 2022 sesuai edaran pemerintah. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.